tidak memenuhi, tentunya one way nasional akan di apa. Dan untuk mengetahui bagaimana puncak arus mudik, kita terhubung dengan juru bicara Kementerian Perhubungan, Pak Elba Damhouri, dan Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI Joko Setio Warno. Selamat sore, Bapak-Bapak. Sore. Baik, saya ke Pak Elba terlebih dahulu. Pak Elba, sejauh ini hingga sore ini, seperti apa laporan yang diterima dari Kementerian Perhubungan berkaitan kondisi arus mudik di beberapa lokasi, misalnya di jalan tol atau mungkin jalur arteri, Pak Elba? Ya, memang sejak H-4 kemarin terjadi peningkatan cukup tinggi terhadap arus baik mobil, bis, kereta maupun penyeberangan. Dan ini untuk bis saja ini Mas Said, bis saja hari ini ada kenaikan sekitar 94% dibanding hari sebelumnya. Dari 150 ribuan penumpang yang berangkat dengan bis, hari ini di atas 300 ribu penumpang ya. Dan ini secara kumulatif dari H-10 sampai H-4 kemarin juga penumpang bis telah mencapai 1,1 juta. Kenaikan juga terjadi jika kita bandingkan dengan periode Lebaran sebelumnya, terjadi juga pada angkutan kereta api dan pesawat udara. Kereta api ini dibanding setahun sebelumnya ada kenaikan 5,6% dengan jumlah penumpang 2,1 juta orang. Dan kemudian juga di angkutan udara ada kenaikan 0,8% dengan jumlah penumpang 1,7 juta orang. Di jalur arteri pun hari ini kita lihat sejak kemarin sudah padat. Dari catatan Jasa Marga saja kendaraan yang sudah keluar dari Jabodetabek itu sudah di atas 1 juta kendaraan. Kemudian juga motor yang masuk ke jalan arteri itu dari catatan kita sudah di atas 2 juta sampai pagi tadi, Mas Said. Demikian, Mas Said. Baik, dengan peningkatan ini Pak Elba artinya kita benar sudah memasuki puncak arus mudik begitu ya? Ya, puncak arus mudik memang terjadi hari ini. Sebenarnya kemarin pun sudah padat, cuma memang tertinggi hari ini tanggal 28 Maret. Baik itu di kereta, pesawat, bis maupun di penyeberangan dan kapal laut. Bahkan kalau kapal laut khusus Pelni memang ada 2 puncak arus mudik, 26 Maret dan 28 Maret hari ini, Mas Said. Baik, sejauh ini penanganan di lapangan apa saja yang dilakukan Pak Elba? Tadi kita tahu Pak Menhub juga sudah melakukan pembukaan secara resmi one way nasional begitu ya di Cikatama. Apakah ada lagi tindakan-tindakan penanganan yang sedang saat ini ditinjau mungkin oleh Menteri Perhubungan, Pak Elba? Ya, penanganan untuk puncak arus ini memang ada beberapa penanganan. Tadi ada one way, ada kontraflow yang sudah juga dilakukan one way nasional ya mulai tadi pagi. Sebelumnya sudah ada one way lokal, juga ada kontraflow dari KM 47 sampai 70 tol Jakarta Cikampek yang dilakukan oleh kepolisian. Kemudian juga kita juga menyiapkan strategi untuk mengurai kepadatan di jalur-jalur yang menuju pelabuhan dan penyeberangan dengan adanya buffer zone, Mas Said. Buffer zone ini kita siapkan untuk kendaraan masuk ke sana jika terjadi kepadatan cukup tinggi di jalan menuju pelabuhan, sehingga tetap kepadatan bisa kita urai dengan baik. Juga kita menyiapkan petugas yang sangat siaga 24 jam di semua rute jalur mudik yang terutama yang padat kendaraan maupun orang yang bepergian. Demikian, Mas Said. Baik, sejumlah antisipasi sudah dilakukan begitu ya, tentu dengan lintas kementerian, lembaga, tentu dengan kepolisian juga. Saya ingin ke Pak Joko. Pak Joko dari MTI, seperti apa Anda melihat atau mengamati arus mudik tahun ini? Apakah ada hal-hal yang menjadi catatan Anda, Pak Joko? Ya, makasih Mas Said. Selamat sore. Jadi memang untuk tahun ini agak berbeda dengan tahun yang sebelum-sebelumnya ya. Ini tidak terlepas juga ada efisiensi untuk anggaran, sehingga ini di beberapa simbol transportasi terminal ya, contohnya itu terjadi penurunan pemudik pada hari yang sama. Karena kami kemarin mencoba masuk ke 4 terminal, itu dari Pulau Gebang, kemudian Tanjung Priok, Kalideres, dan Poris juga mengalami penurunan. Memang tadi disebutkan oleh Mas Elba, jadi ini kemarin untuk malam sampai hari mungkin nanti malam itu terjadi puncak mudiknya cukup tinggi, karena memang beberapa kantoran atau mungkin perusahaan itu baru meliburkannya tanggal 28 atau sebagian 27, meskipun ada WFA ternyata tidak begitu banyak berpengaruh gitu ya. Tetap saja pada saat puncak itulah mereka bergerak.
Karena melihat juga data atau kondisi di Pelabuhan Merak itu kan dia pada saat hari Sabtu itu ramai karena ada truk, setelah itu dia landai terus. Nah cuman tadi malam agak meninggi sehingga sampai ke jalan ya kira-kira 2 jam lah di jalan, tapi setelah itu lancar kembali karena semua kendaraan kan di sana sudah terpisah. Jadi secara umum pasti ada penurunan, cuma nanti dibandingkan totalitasnya, dibandingkan nanti setelah selesai untuk mudik ini akan ketahuan berapa persen penurunan itu. Baik, Pak Joko, lalu menurut Anda ketika misalnya terjadi penurunan ini, apakah akan berpengaruh pada tingkat misalnya kompleksitas dari penanganan mudik dibanding tahun sebelumnya? Apakah dengan menurunnya jumlah pemudik, ini juga kita akan lebih mudah mungkin menangani dibanding tahun sebelumnya? Atau seperti apa Anda melihatnya, Pak Joko? Ya, tentunya ada beberapa titik krusial itu umpamanya di Merak. Kita tahu 2023 lancar, 2024 sangat tidak lancar, cukup panjang sekali beberapa hari mereka berada di ruas jalan. Nah, tahun ini itu disebar. Disebar, ada yang kejiwaan untuk sepeda motor, kemudian bus dan mobil, ya itu di pejalan kaki, itu di Merak, angkutan barang di BBJ, Pelabuhan Bandar Bakau Jaya. Ya, kemudian tujuannya juga berbeda-beda dengan 3 titik awal dan 3 titik akhir yang berbeda. Nah, ini sangat membantu sekali. Meskipun sebenarnya ini juga harus dinamis karena ketika kemarin itu 1 minggu ini mulai hari Sabtu itu bergerak, ya, itu Merak memang terasa sepi, tetapi angkutan logistiknya itu memang cukup panjang, ya. Nah, ini mungkin berikutnya bijak dalam artian seandainya itu sepi, ya bisa dialihkan. Nah, sementara penggunaan Ciwandan cukup efektif juga untuk memindahkan pengguna sepeda motor. Tapi memang secara umum untuk yang penyeberangan mereka lebih senang itu memilih malam hari. Nah, sementara untuk ruas-ruas tol dan sebagainya, ya pergerakan sama seperti kemarin dengan 27 sudah dimulai dan memang ada sudah kebijakan one way, ya itu yang mau dilakukan. Tapi mungkin nanti ke depannya kita harus melihat lagi, mengevaluasi seperti apa kebijakan akan datang. Tapi sampai hari ini masih berjalan lancar. Yang tinggi meningkat nampaknya pengguna sepeda motor itu. Ya, pengguna sepeda motor ini cukup tinggi dan itu juga mereka biasanya kan ke jalan arteri. Nah, di tengah kerusakan banyak perubahan jalan arteri ini menjadi persoalan juga, ya. Memang infrastruktur kemarin itu untuk pembenahannya mengalami keterlambatan. Baik, saya mau ke Pak Elba. Pak Elba, tadi Pak Joko sempat menyinggung mengenai efisiensi anggaran. Saya ingin meminta respons Anda juga. Apakah memang efisiensi anggaran mengganggu ataupun berpengaruh terhadap penanganan mudik kita tahun ini, Pak Elba? Kalau untuk penanganan mudik memang tidak berdampak dari efisiensi, Mas Said. Karena kita tetap ada program mudik gratis, tetap ada posko gratis, dan mudik gratis tahun ini pun antusiasmenya cukup signifikan, ya. Signifikan, dari 80.000 kursi yang tersedia pun habis semua, dan kebanyakan ini seperti saran Pak Joko juga banyak untuk laut juga nih Pak Joko, mudik gratis ini laut nih. Jadi laut itu ada banyak sekali 70.000 kursi lebih ya di laut. Kemudian juga budget itu tetap ada untuk tim kita yang siaga di jalan, juga untuk mengatur, untuk membantu Korlantas juga, rekayasa lalu lintas dan lain sebagainya. Jadi memang untuk kegiatan besar mudik lebaran ini memang budget pemotongan anggaran kemarin itu atau efisiensi anggaran itu tidak berdampak kepada persiapan kita di sini, karena ini adalah pekerjaan besar, ini adalah pesta rakyat Indonesia, dan ini harus benar-benar kita siapkan dengan sangat cermat dan serius. Apalagi Pak Menteri Perhubungan Bapak Dudi Purwagandi dari awal terus melakukan koordinasi, Mas Said, koordinasi dengan berbagai lintas kementerian, dengan semua gubernur di Jawa, gubernur di Lampung, juga dengan semua operator untuk bisa menyiapkan mudik ini menjadi lebih baik dan benar-benar membawa kelancaran dan keselamatan buat masyarakat Indonesia. Mas Said, demikian. Baik, itu penanganan tidak begitu signifikan berdampak begitu ya dari efisiensi anggaran. Namun Pak Elba, bagaimana dengan beberapa jalur-jalur ataupun jalan-jalan tol yang mungkin masih terganggu, masih rusak mungkin? Kemarin kami mendapatkan laporan masih ada beberapa jalan tol yang berlubang. Meskipun ini ada di ranah Kementerian PU, tapi koordinasi dari Kementerian Perhubungan, apakah tidak ada kendala berkaitan dengan jalan-jalan yang dilintasi oleh para pemudik? Ya, ini sudah kita bicarakan dengan Kementerian PU karena memang ini ranahnya di Kementerian PU, dan kita lihat pun dari sejak sebelum puasa mereka sudah melakukan berbagai perbaikan yang mungkin memang
tidak bisa 100% ya, karena ada banyak kendala dan lain sebagainya soal waktu juga. Tetapi kita lihat banyak jalan-jalan yang memang berlubang di jalur-jalur utama di Trans Jawa terutama, juga di Trans Sumatera dengan pihak operator juga sudah melakukan perbaikan. Memang mungkin masih ada juga yang belum mulus, tetapi kita lihat dari awal Kementerian PU sudah melakukan berbagai upaya yang sangat cermat sekali dalam memperbaiki jalan-jalan yang sebelumnya berlubang atau rusak, Mas Said. Baik, Pak Elba, tapi untuk penanganan sendiri apakah ada perbedaan yang krusial antara penanganan mudik tahun ini dengan tahun sebelumnya, Pak Elba, kalau di Kementerian Perhubungan? Ya, memang tadi disampaikan oleh Pak Joko ada sedikit perubahan cukup krusial juga ya, perubahan skema penanganan mudik. Misalnya ada work from anywhere di sini. Karena tahun ini Mas Said tanggal 29 Maret itu kan ada hari raya Nyepi juga, dan ini luar biasa, 2 hari raya besar dalam waktu berdekatan, dan itu harus kita atur dengan sangat seksama sekali karena dua-duanya adalah pesta rakyat Indonesia, pesta rakyat umat Islam dan pesta umat Hindu. WFA ini juga tujuan kita adalah bagaimana memeratakan arus kepadatan pemudik lebih awal, di mana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah juga sudah membuat kebijakan libur di hari Jumat tanggal 21 Maret lalu. Dan ini juga memberikan leluasa buat keluarga untuk bepergian juga lebih awal. Kemudian juga Menpan RB juga sudah mengeluarkan surat bahwa ada kerja dari mana saja WFA tanggal 24 Maret. Dan juga Kementerian BUMN meminta seluruh pegawai BUMN yang bisa melakukan kerja WFA bisa dimulai dari tanggal 24 Maret juga. Memang untuk swasta tadi seperti dikatakan oleh Pak Joko, kita tidak mewajibkan, kita hanya mengimbau saja. Mengimbau itu pun terhadap bagian-bagian pekerjaan yang bisa dilakukan bekerja dari mana saja, Mas Said. Jadi memang sore Om Monitor. Tidak. Baik, dengan siapa nanti di sana? Demikian Mas Said. Baik, dengan Mas Said siap. Saya mau ke Pak Joko. Pak Joko. Ya, Pak Joko, kalau menurut pemantauan Anda, apakah ada hal, jika Anda ingin memberikan saran terhadap pemerintah, apakah ada hal krusial yang harus diperhatikan betul oleh pemerintah berkaitan dengan penanganan mudik kita tahun ini, Pak Joko? Ya, saya kira ini kita harus bijak juga menyikapi untuk angkutan logistik ya. Ini logistik tahun ini cukup panjang, 16 hari. Saya kira itu bukan hanya berpengaruh pada para pekerja yang kaitan sama logistik seperti pengemudi, kemudian angkut barang dan sebagainya. Tapi juga ini kita tahu logistik ini juga kan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Maka oleh sebab itu ke depan kita harus cermat, harus bijak. Artinya bagaimana mudik tetap lancar, logistiknya juga lancar gitu kan. Kita jangan fokusnya logistik itu menggunakan jalan raya, kita bisa menggunakan modal lainnya sehingga ketika jalan raya banyak digunakan, transportasi lainnya juga masih bisa. Ini saya kira pemikiran ke depan, gitu ya. Nanti bagian dari evaluasi lah. Sebenarnya kalau terlalu lama, ini pengaruhnya nanti pada pertumbuhan ekonomi. Apapun transportasi logistik itu sangat berpengaruh untuk pertumbuhan ekonomi kita. Tanpa transportasi, saya kira pertumbuhan ekonomi kita juga tidak bisa terukur dengan baik. Baik. Ada beberapa saran begitu ya, diantaranya adalah pelarangan logistik ini harus menjadi perhatian Pak Elba agar ini menjadi catatan begitu karena akan berpengaruh terhadap ekonomi kita. Kita masih akan melanjutkan ini, namun sayangnya waktu kita habis, Bapak-Bapak. Nanti kita akan, semoga ada kesempatan lain kita memperbincangkan berkaitan mudik ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Berita 1, maksud kami di Breaking News. Pak Elba Damhuri, juru bicara Kementerian Perhubungan dan Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia, Pak Joko Setio Warno. Selamat sore Bapak, salam sehat. Terima kasih. Terima kasih Pak Joko. Pemirsa Breaking News